Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya, Pijar Anugrah. Rabu 2 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Indonesia didesak untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam proyek ibu kota negara baru di Kalimantan. Bicara dengan hanya 5 wakil itu sangat tidak cukup. Menjadi penting membicarakan IKN ini tidak hanya berada di kelompok-kelompok elit saja. Organisasi HAM Amnesty International mengatakan perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina sama dengan apartheid. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Amerika Serikat tidak menghiraukan 3 kekhawatiran yang dikemukakan Rusia terkait ketegangan di Ukraina. Berita pertama dari Indonesia. Presiden Joko Widodo dinyatakan telah menyerap aspirasi dan mendapat dukungan masyarakat lokal terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pernyataan itu dikeluarkan pihak istana setelah pada Senin lalu Jokowi bertemu 5 individu yang dijabarkan merepresentasikan kelompok adat. Namun sejumlah petani di calon ibu kota baru mempertanyakan klaim dukungan itu. Proyek ibu kota baru dianggap tidak inklusif dan dikhawatirkan mengabaikan warga kelas bawah. Berikut laporan Abraham Utama. 2 tahun setelah kebijakan pemindahan ibu kota bergulir, Sabukdin, seorang petani sekaligus warga adat Pasir di Sepaku, Penajam Pasir Utara, mengaku belum pernah dimintai pendapat tentang proyek itu. Sabukdin mengaku kecewa. Sebagai orang yang berpotensi kehilangan lahan dan sumber penghidupan akibat proyek ini, dia merasa berhak untuk dilibatkan dalam pembahasan ibu kota baru. Menurut Sabukdin, pemerintah selama ini hanya berbicara dengan orang-orang kelas atas yang disebutnya tidak memahami dan mewakili keresahan warga biasa. Paling tidak Pak Jokowi itu harus mendengar suara rakyat kecil. Itu kan tokohnya. Tokoh-tokoh ini orang sukses semua, punya fortune semua. Kalau kami ini punya sepeda aja nggak punya, kok nggak pernah ditemui. Pernyataan Sabukdin merujuk pertemuan Jokowi di Balikpapan dengan Sultan Pasir, Sultan Kutai Kartanegara, serta kepala adat Kenya, Bugis, dan Banjar. Persoalan representasi dan pelibatan masyarakat dalam proyek ibu kota baru sebelumnya juga mencuat. Pertengahan Januari lalu misalnya, kelompok warga yang bernaung dalam koalisi masyarakat Kaltim menolak proyek ini. Salah satu alasan mereka, rancangan undang-undang yang menjadi dasar ibu kota baru dibahas secara tertutup tanpa partisipasi warga lokal. Akan tetapi, tenaga ahli kantor staf Presiden, Wandi Tuturong, menyebut pemerintah sudah melibatkan berbagai elemen warga Kaltim dalam proyek ini sejak tahun 2019. Memang yang kita kawal betul salah satunya soal tata kelola pemerintahan yang partisipatif, dan kita mau bahwa jangan sampai masyarakat lokal itu teralienasi, dan kita meminta masukan dari berbagai pihak untuk representasi pemangku kepentingan di sana pada saat kita datang itu siapa aja. Nah, itu perwakilan-perwakilan masyarakat itu dari berbagai profesi juga. Ini kan sebuah proses yang tidak berhenti dalam sekali gitu ya. Prosesnya kita usahakan supaya tetap partisipatif gitu loh. Beberapa aspirasi yang disampaikan 5 perwakilan warga kepada Jokowi Senin lalu, antara lain kepastian warga lokal mendapatkan pekerjaan di ibu kota baru, serta penetapan sebidang hutan dan kampung sebagai etalase peradaban mereka. Namun ada pula permintaan pembangunan istana kesultanan di ibu kota baru. Menurut Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, Jokowi tidak perlu bertemu dengan seluruh perwakilan warga di Kaltim untuk memahami aspirasi mereka. Kami sendiri tidak tahu berapa yang dipanggil, yang mengaturnya adalah pihak kepresidenan. Menurut kami, tidak mempengaruhi aspirasi kita dengan banyaknya jumlah kita datang, karena sangat terbatas. Walaupun hanya beberapa orang, tapi aspirasi yang disampaikan itu adalah aspirasi yang menyangkut seluruh masyarakat adat Kalimantan Timur. Bagaimanapun, partisipasi masyarakat dalam proyek ibu kota semestinya tidak hanya seremonial belaka, tapi benar-benar membahas hal substantif. Haris Retno Susmiati adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pada dasarnya bicara dengan hanya 5 wakil itu sangat tidak cukup, meskipun mereka mengatakan mereka sebagai tokoh-tokoh.
Tetapi seharusnya secara substantif itu menjadi penting membicarakan IKN ini tidak hanya berada di kelompok-kelompok elit saja, tapi juga harus sampai kepada masyarakat di lapis paling bawah. Karena pada dasarnya mereka lah yang akan menerima dampak terbesar dari proses kebijakan yang berubah ini. Di tengah polemik yang masih terus berlangsung, proyek ini masih akan berlanjut. Setelah RUU Ibu Kota Negara disahkan DPR awal Januari lalu, pemerintah bakal segera menyusun aturan pelaksana yang menjadi dasar pelaksanaan proyek pembangunannya. Laporan Abraham Utama. Baca tulisan mendalam tentang polemik seputar partisipasi warga lokal dalam proyek Ibu Kota Baru di bbcindonesia.com. Organisasi Hak Asasi Manusia Amnesty International mengatakan perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina di semua wilayah yang berada di bawah kendali Israel sama dengan apartheid. Sekjen Amnesty, Agnes Kalamard, mengatakan rakyat Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan hak-hak mereka dirampas secara sistematis. Ia mengatakan tindakan dan kebijakan Israel memenuhi kriteria apartheid seperti diatur dalam hukum internasional. Amnesty International is here today to call on the authorities of Israel to put an end to the system of apartheid. Amnesty International hari ini menyerukan kepada pihak berwenang di Israel untuk mengakhiri sistem apartheid yang mereka terapkan terhadap semua warga Palestina yang hidup di bawah kontrol mereka, baik itu yang berada di Israel sendiri maupun yang berada di kawasan pendudukan Palestina atau yang berstatus sebagai pengungsi di negara lain. Kami di sini menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bersikap tegas atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan sistem apartheid ini. Berdasarkan hukum internasional, apartheid termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri Israel meminta Amnesty untuk menarik laporan tersebut, menyebutnya anti-Yahudi. Dalam pernyataan terbuka pertamanya sejak Desember tentang situasi di Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Amerika Serikat tidak menghiraukan 3 kekhawatiran yang dikemukakan Rusia. Putin mengatakan Washington gagal memberi jaminan bahwa NATO tidak akan melakukan perluasan ke Eropa Timur. Ia menyatakan adalah salah jika satu negara memperluas keamanan namun merugikan negara lain. Upaya diplomatik terus diambil untuk meredakan ketegangan di perbatasan Ukraina dan Rusia. Sejauh ini, Rusia menempatkan puluhan ribu tentara yang diterjemahkan Barat sebagai isyarat invasi ke Ukraina. Moskow membantah berencana melakukan agresi militer. Pendengar, kita ke Tunisia. Momen-momen terakhir kepemimpinan salah satu diktator yang berkuasa paling lama di benua Afrika, Presiden Ben Ali, selama ini diselimuti misteri. Penggulingan Ali memicu gelombang protes di seluruh Afrika Utara dan sebagian Timur Tengah, yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring. Baru-baru ini, BBC Arabic mendapatkan rekaman audio yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Percakapan telepon ini terjadi beberapa jam sebelum kekacauan yang kemudian membuat Ben Ali lengser dan terusir dari negaranya pada 2011. Laporannya dirangkum oleh rekan Astudestra Ajeng Rastri untuk Majalah Udara pagi ini. Ini adalah suara Zain El Abidin Ben Ali yang memimpin Tunisia selama 23 tahun. Setelah gelombang protes dari rakyatnya yang berlangsung selama sekitar 1 bulan, pada Januari 2011 dia dilengserkan. Di jalan-jalan, rakyat menyambut gembira berakhirnya kediktatoran Ben Ali. BBC memperoleh rekaman audio yang diyakini merupakan rangkaian panggilan telepon yang dibuat oleh Ben Ali kepada beberapa orang yang dianggap sebagai penasihat terdekatnya dalam 48 jam terakhir kekuasaannya. Kisah ini dimulai pada malam hari 13 Januari 2011 saat Ben Ali memberikan pidato kenegaraan untuk rakyatnya. Saya memahami keinginan kalian.
Saya memahami keinginan kalian semua. Rekaman pertama dilakukan setelah pidato ini diyakini kepada Tarak Ben Ammar, seorang taipan media. Anda luar biasa. Ini adalah Ben Ali yang kita tunggu-tunggu. Tapi pidato saya patah-patah dan kurang lancar. Sama sekali tidak. Dengar, Al Arabiya dan France 24 memuji Anda. Ini adalah kebangkitan bersejarah. Anda adalah pemimpin rakyat berbicara dengan bahasa mereka. Keesokan harinya, 14 Januari 2011, puluhan ribu rakyat Tunisia kembali memenuhi jalan, menuntut Ben Ali mundur. Keadaan darurat negara diberlakukan. Sementara, Ben Ali bersama keluarganya terlihat menuju bandara. Dia kemudian ikut naik pesawat menuju Arab Saudi bersama istri dan anak-anaknya. Di dalam pesawat, Ben Ali melakukan panggilan telepon pertama kepada orang yang diyakini adalah Menteri Pertahanan Rida Glira. Dalam rekaman ini, Glira menjelaskan saat itu sudah ada yang ditunjuk sebagai presiden sementara. Namun Ben Ali bersikeras pulang. Saya akan kembali beberapa jam lagi. Anda akan disambut Bapak Presiden. Saat Anda pulang nanti, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata akan bersama Anda. Panggilan telepon berikutnya kepada seorang pria yang diyakini BBC sebagai orang kepercayaannya, Kamel El-Tayeb. Berbeda dengan menterinya, El-Tayeb mengoreksi asumsi bahwa keadaan baik-baik saja di Tunisia. Menteri Pertahanan berkata keadaan sudah terkendali. Tidak. Situasi berubah dengan cepat di sini. Tentara tidak cukup kuat. Kamal, apakah Anda pikir saya harus kembali sekarang atau tidak? Segalanya tidak berjalan dengan baik. Panggilan telepon ketiga yang dilakukan Ben Ali dari dalam pesawat adalah kepada orang yang kami yakini Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Rashid Ammar. Apakah situasi bisa Anda kendalikan? Ya, semua oke. Situasi terkendali, semua baik-baik saja. Dengarkan saya, Rashid. Apakah Anda menyarankan saya untuk kembali sekarang atau nanti? Sepertinya lebih baik bila Anda menunggu sebentar. BBC mengirimkan rekaman audio ini kepada sejumlah pakar untuk melakukan analisis forensik. Mereka tidak menemukan bukti adanya manipulasi atau perusakan. Kami juga memperdengarkan rekaman kepada orang-orang yang mengenal dekat individu-individu yang suaranya diduga ada di dalamnya. Mereka meyakini rekaman suara ini asli. Meski begitu, beberapa orang yang muncul di dalamnya menyanggah. 15 Januari 2011, lepas tengah malam, pesawat Ben Ali mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Pagi harinya, ia kembali menelepon Menteri Pertahanan Rida Glira. Ada kemarahan di jalan-jalan dengan cara yang tidak bisa saya gambarkan. Ada teori tentang kudeta, agar Anda tidak menyangka saya memberikan informasi sesat, tapi keputusan ada di tangan Anda. Tapi keadaan sudah tenang kembali. Itu kemarin, tapi sekarang ada pengumuman di Facebook, dan kami melihat akan ada hal-hal serius yang terjadi. Saya bisa menawarkan pengamanan untuk Anda di istana, tapi saya tidak bisa menjamin keamanan Anda di jalanan. Dalam beberapa jam kemudian, pemerintahan baru terbentuk di Tunisia. Banyak menteri yang sama, termasuk Glira, mempertahankan posisi mereka. Ben Ali tidak pernah kembali lagi ke Tunisia. Dia tetap berada di Arab Saudi hingga meninggal dunia pada 2019. Saat dihubungi BBC, Tarak Ben Ammar menyangkal adanya panggilan telepon ini, sementara Rida Glira dan Rashid Ammar menolak memberikan komentarnya. Pendengar, demikianlah majalah udara BBC Indonesia pagi hari ini. Saya Astu Destra Ajeng Rastri, salam. Perkembangan berita dari dalam negeri dan mancanegara, serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi ini. Saya Pijar Anugrah, undur diri. Salam.